Apakah latar belakang diberlakukannya sistem persepuluhan? Kepada siapakah persepuluhan seharusnya diberikan? Masihkah sistem persepuluhan berlaku di dalam kekristenan? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Iya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin berbagi perihal mengenai persepuluhan, saudara-saudara ya. Karena persepuluhan ini menjadi topik yang menarik, juga menjadi topik yang sangat sensitif ya, karena ini bicara tentang uang. Ya, seolah-olah uang itu punya pengaruh, dan memang sangat punya pengaruh ya, karena di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan bahwa akar segala kejahatan itu adalah karena cinta uang ya. Tetapi kita membutuhkan uang dalam setiap pergerakan kita, dalam melakukan penginjilan kita butuh uang ya, karena uang itu adalah sebuah benda yang bisa kita gunakan untuk membeli apapun ya. Kalau misalnya kita berpergian, kita butuh uang untuk bensin ya, untuk makan dan lain sebagainya ya, dan Tuhan tahu ya akan hal demikian. Nah, jadi kalau kita ingin mempelajari mengenai persepuluhan ini, maka kita harus tahu itu awal mulanya kapan itu mulai diberlakukan gitu ya. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, misalnya ya, siapakah yang pertama kali melakukan persepuluhan? Kita tahu yang pertama sekali itu adalah Abraham gitu ya. Ya. Abraham itu memberikan persepuluhan itu kepada Melkisedek ya. Memberikan persepuluhan itu kepada Melkisedek pada saat itu. Lalu kenapa tidak berlanjut lagi? Karena memang tidak ada yang berhak menerima itu lagi ya. Dan kemudian barulah setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, dan ketika mereka mulai bekerja atau mulai menduduki tanah Kanaan, maka Tuhan mulai menuntut mereka untuk mengembalikan 10% dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Ya, 10% ya. Dan bahkan ada persembahan-persembahan khusus lainnya. Ya, persembahan penebusan anak sulung juga harus mereka kembalikan kepada Tuhan, dan itu diberikan kepada siapa? Kepada Lewi ya. Ya, sekali lagi penerimanya itu adalah Lewi. Jadi bangsa Israel harus mengembalikan persepuluhan, persembahan khusus atau persembahan penebusan, bagi penebusan salat, penebusan dosa dan lain-lainnya, itu diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu kepada pelayannya. Siapa pelayannya? Adalah Lewi. Ya, Lewi itu punya tugas ya, untuk apa begitu ya? Untuk mengurusi yang namanya kemah dengan segala perkakasnya dan segala aturannya, dan berlanjut kemudian setelah berdiri bait Allah, itu adalah tugas tanggung jawab mereka. Ya, kalau kita baca misalnya di dalam Bilangan pasal yang ini ya, Bilangan pasal yang ke-8 begitu. Kita baca mulai dari ayat 15 ya. Dikatakan oleh Tuhan seperti ini: barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan, sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Ya, sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel, ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel telah kuambil mereka bagiku. Ya, jadi bangsa Israel punya namanya kelompok atau suku yang Tuhan khususkan untuk melakukan tugas tanggung jawab memelihara ibadah simbolik atau upacara-upacara simbolik di dalam bait Allah atau juga di kemah suci sebelum itu ya. Itu tugas mereka. Jadi tugas tanggung jawab itu diberikan kepada Lewi. Jadi bukan hanya bertugas untuk membakar ukupan, membakar persembahan ya dan lain sebagainya, tapi mereka punya tugas utama itu adalah untuk mendidik ya, mendidik anak-anak bangsa Israel dalam hal iman kepada Yehova ya. Mendidik anak-anak mereka. Lebih lagi setelah kitab Taurat itu
sudah rampung menjadi sebuah kitab, ya, mulai dari Kejadian sampai Ulangan itu sudah rampung, ya. Imam-imam Lewi, ya, mereka mengajar begitu, ya, mengajar dengan memakai hal demikian, ya, dengan memakai kitab itu tadi maksud saya. Jadi kita tahu bahwa bangsa Israel itu ada 12 suku. Satu suku itu tidak diberikan tanah pusaka, ya, sebab Tuhan ingin memakai mereka menjadi pengajar bangsa Israel, lebih fokus untuk melakukan tugas mereka di Bait Allah atau di kemah suci, ya, supaya bangsa Israel itu punya namanya guru, ya, menjadi punya guru, punya gembala yang mendidik mereka tentang ketuhanan. Nah, lalu kita akan bertanya, suku Lewi ini mulai kapan mereka itu melayani? Kalau kita baca dalam Alkitab, mereka itu mulai bertugas itu pada usia 25 tahun, ya. 25 tahun mereka mulai bertugas. Kalau kita misalnya baca di dalam Alkitab, Bilangan 24, ya, Bilangan 8 dan 24, ya, sampai ayat yang ke 25, ini Bilangan pasal yang ke-20, Bilangan 8 ayat 24, ya. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Ia bekerja di kemah pertemuan. Jadi mereka tidak bekerja untuk berkebun, ya, atau berladang, tapi mereka bekerja untuk membakar ukupan, ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah simbolik dalam perjanjian lama, ya. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lagi, ya, bekerja lebih lama lagi. Jadi mulai jadi imam Lewi itu, ya, jadi mereka usia 25 dan itu pensiun pada usia 50 tahun gitu. Ya, jadi kita lihat itu, ya, itu persyaratannya. Lalu penghasilan orang Lewi. Nah, kita harus melihat penghasilan mereka dari mana? Karena mereka tidak mendapatkan tanah pusaka seperti suku-suku yang lain. Mereka tidak mendapatkan itu. Lalu dari mana penghasilan mereka? Ya, ini bicara penghasilan begitu. Penghidupan mereka. Ya, karena bangsa Israel yang lain, suku yang lain, 11 suku yang lain itu mereka dapat tanah pusaka, ya, Yehuda punya, Ruben punya, dan seterusnya, tapi mereka tidak punya. Nah, coba kita baca saudara di dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-24, ya. Di situ Tuhan memberikan sebuah instruksi, ya. Bilangan 18 ayat 21 hingga 24, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan, ya, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ya, jadi saudara-saudara, jelas begitu, ya, bahwa persepuluhan itu adalah upah, ya, sistem penggajian yang diberikan Tuhan kepada suku Lewi. Jadi 11 suku, ya, saudara mereka itu mengembalikan, ya, mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan dan Tuhan memberikan itu kepada suku Lewi. Jadi jelas tugas mereka adalah melakukan pekerjaan di Bait Allah. Karena mereka fokus untuk itu dan mereka tidak berikan tanda pusaka, maka Tuhan yang memberikan upah mereka. Dari mana? Ya, dari persepuluhan yang dikembalikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Ya, itu jelas begitu, ya. Nah, berikutnya, mengapa sih harus 10% begitu, ya? Tuhan tahu bahwa 10% itu lebih dari cukup gitu, ya. Kalau 11 suku mengembalikan persepuluhan, maka kehidupan suku Lewi itu pasti akan makmur. Ya, pasti akan makmur sama seperti suku-suku lain begitu. Bahkan mereka lebih sedikit, ya. Ya, mereka lebih sedikit.
Kenapa? Supaya mereka tidak bisa disogok begitu. Kalau umat itu salah, ya dinyatakan salah begitu. Ya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, persepuluhan itu adalah sistem penggajian yang Tuhan terapkan kepada suku Lewi, supaya mereka fokus untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan yang dilakukan di kemah pertemuan atau di dalam bait Allah. Nah, setelah bangsa Israel itu menolak Sang Juru Selamat, lalu bagaimana berikutnya? Di mana bait Allah juga sudah dihancurkan. Ya. Jadi kita harus memahami bahwa bangsa Israel, secara khusus suku Lewi, melakukan upacara-upacara atau menjaga ibadah simbolik dalam perjanjian lama supaya bangsa Israel menantikan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Jadi peranan daripada mereka sangat penting, dan semua ornamen atau semua yang ada dalam bait Allah itu sebenarnya merujuk kepada kedatangan Sang Juru Selamat yang akan datang. Domba korban itu gambaran daripada pengorbanan Juru Selamat yang akan datang. Ya, darah yang tercurah, ya, dan darah selalu dicurahkan itu adalah gambaran darah Juru Selamat yang tercurah untuk menghapus dosa manusia. Sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham, bahwa dari keturunan Abraham akan lahir Juru Selamat. Tentu itu berlaku sampai Juru Selamat datang. Demikian juga Sabat dan perayaan-perayaan yang lain. Ya, jadi kalau kita baca misalnya di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-16 hingga ayat 17, di mana dikatakan, janganlah kamu biarkan dirimu dihukum oleh makanan, minuman, perintah ataupun hari Sabat. Ya, sebab semuanya itu hanyalah bayangan, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi semua upacara-upacara dalam perjanjian lama itu adalah sebuah ibadah simbolik yang menggambarkan kepada Juru Selamat yang akan datang. Tentu itu berlaku sampai Juru Selamat datang. Ya, jadi Tuhan Yesus datang kepada bangsa Israel menggenapi janjinya kepada Adam dan kepada Abraham dan juga kepada Daud. Ya, tetapi bangsa itu menolak. Maka Tuhan dirikan sebuah lembaga baru untuk apa, saudara? Untuk menggantikan posisi bangsa Israel untuk memberitakan kabar baik kepada dunia. Kalau kita baca misalnya di dalam Matius pasal yang kelima, ya. Kita lihat dalam Matius pasal yang kelima, di mana ketika Tuhan mengatakan ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dikatakan begini. Kalian adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tuhan memberikan perumpamaan kepada mereka bahwa bangsa Israel adalah garam dunia dan terang dunia. Tuhan pilih mereka untuk memberitakan kabar baik itu kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka, bahwa Juru Selamat itu akan datang dari antara mereka, atau datang dari bangsa Israel. Jadi bangsa manapun yang ingin diselamatkan dari kebinasaan kekal, maka mereka harus belajar atau mencari tahu kepada bangsa Israel. Sebab Tuhan memakai bangsa Israel pada saat itu sebagai garam, sebagai terang, atau sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya bangsa Israel lah yang dipercaya Tuhan untuk menjaga kebenaran itu. Kebenaran yang disampaikan kepada Adam, ya, bahwa nanti Juru Selamat akan datang. Tetapi bangsa itu menolak. Karena mereka menolak, ya, dan semua upacara perjanjian lama itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dan Tuhan mendirikan gereja sebagai lembaga baru. Ya, tentu saudara-saudara, karena sebuah lembaga baru, maka harus ada sistem yang dipakai supaya gereja ini tetap eksis, bisa melakukan pekerjaannya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi, sistem persepuluhan itu tetap berlaku, begitu ya. Sistem persepuluhan itu tetap berlaku karena sistem persepuluhan itu adalah sistem penggajian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, ya, kepada suku Lewi tentunya secara khusus, dan itu diberlakukan dalam gereja. 11/10 dari jemaat itu menjadi hak daripada gembala. Ingat saudara, 11 dari persepuluhan itu menjadi milik gembala. Lalu timbul pertanyaan, kalau misalnya jemaatnya ada 100 begitu, 100-nya mengembalikan persepuluhan, lalu gembala ambil berapa? Gembala tetap hanya berhak 11/10. Lalu sisanya kemana? 89 lagi, yaitu diberikan kepada kas, dan itu dikelola oleh bendahara gereja. Untuk apa? Ya tentu banyak sekali, untuk renovasi gedung kah misalnya, untuk menggaji penginjil kah misalnya,
ya untuk menolong janda-janda tua atau fakir miskin yang ada di dalam jemaat dan lain sebagainya, ya, atau ada kegiatan-kegiatan lain begitu. Tetapi gembala hanya punya hak 11 dari persepuluhan itu. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah ada banyak gereja menerapkan persepuluhan tapi tidak sesuai dengan apa yang Alkitab kehendaki atau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di mana persepuluhan itu diambil seluruhnya oleh si pendeta begitu. Dan ini menunjukkan kerakusan yang luar biasa. Ya. Dan mengapa 11 persepuluhan itu tetap diberlakukan? Sekali lagi itu dikarenakan itulah sistem yang terbaik. Jadi kalau ada misalnya jemaat itu, katakanlah ada 12 orang jemaat, 12 kakak jemaat yang punya mobil, ya wajar dong gembalanya punya mobil. Ya, karena seseorang bisa punya mobil karena penghasilannya cukup untuk bisa membeli mobil begitu ya. Tetapi tujuan utama daripada seorang gembala melayani bukanlah untuk mencari itu, tetapi untuk memberitakan Injil. Berkat materi itu sebenarnya adalah efek daripada kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi ini harus difahami dengan betul begitu. Nah, kalau kita perhatikan misalnya di dalam 1 Korintus pasal 9 ya. 1 Korintus pasal 9, kalau kita baca mulai ayat yang keempat hingga ayat yang ke-15 ya, itu sampai ke-16 itu bercerita tentang hak dan kewajiban rasul begitu. Hak dan kewajiban rasul. Ya, ada banyak orang yang mengatakan begini, pendeta itu atau gembala tidak boleh ambil persepuluhan. Lalu kita timbul pertanyaan, lalu dari mana dia akan mendapat penghasilan? Dari persembahan. Bagaimana kalau misalnya orang itu persembahan sangat sedikit? Ya, apakah jemaat itu bangga melihat gembalanya menderita begitu ya? Ada lagi orang yang berpikir begini bahwa lebih bagus menerapkan seperti jemaat mula-mula begitu. Ya, jemaat mula-mula. Ada juga orang berkata bahwa kita harus memberi lebih baik daripada itu. Sebetulnya sih mereka tidak pernah memberikan lebih baik daripada persepuluhan. Karena 10% saja mereka tidak berani kembalikan, apalagi setengah dari itu. Setengah dari mereka. Ya, seperti saya katakan tadi, orang berkata harus diterapkan seperti gereja mula-mula. Lalu saya pernah bertanya, apakah Anda pernah memberikan seluruh harta Anda untuk penginjilan? Tidak pernah begitu. Jadi mereka adalah orang-orang munafik yang sebetulnya ingin supaya gereja itu mati begitu. Mereka tidak pernah mendorong anak-anak mereka yang pintar untuk menjadi gembala. Karena mereka tahu ketika mereka menggembalakan itu mereka mengalami penderitaan begitu. Kenapa bisa menderita? Karena mereka memakai sistem yang salah. Ya, kenapa mereka memakai sistem yang salah atau menerapkan sistem yang salah? Karena mereka mendapatkan pengajaran yang salah. Jadi semua itu bertalian, saudara. Tidak bisa dipisahkan. Pengajaran yang salah akan menciptakan atau menghasilkan yang namanya sistem yang salah. Sistem salah ini akan menjadi celak, menjadi aib begitu. Kalau benar sistemnya, semuanya akan harmonis dan indah. Jadi kalau gembala misalnya masih mengembalakan 5-6 jemaat, dan hanya 5 itu yang mengembalikan persepuluhan, dan itu tidak mencukupi kebutuhan si gembala, maka si gembala itu harus rajin menginjilin orang. Ya, dan dia harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Dia harus bertanggung jawab untuk itu begitu. Tetapi setelah jemaat bisa dan mampu menghidupi gembalanya, maka gembala harus lebih fokus untuk menguatkan fondasi iman jemaat. Karena tugas tanggung jawabnya adalah di situ begitu. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan, sistem persepuluhan itu adalah sistem yang Tuhan tetap terapkan kepada gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tujuannya adalah supaya gereja itu tetap eksis, supaya generasi kita berikutnya ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka punya tempat untuk menemukan kebenaran. Jikalau tidak ada lagi gereja yang alkitabiah, maka manusia kehilangan kebenaran. Sebab kunci kebenaran itu diberikan kepada jemaat. Tentu jemaat yang alkitabiah. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ini perlu sebuah paparan lebih panjang, tetapi saya pikir mungkin 20 menit ini cukup untuk menjelaskan kepada Anda mengapa persepuluhan itu ada. Tuhan Yesus memberkati.
Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.